Baik, pada presentasi kali ini kami akan membahas studi kasus nomor 24, yaitu Break the Cycle. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri, David Mahernanda, lalu ada Aurelia Benita, Stephen Kendani, dan Martin SP Saragi. Konten pada presentasi ini akan dimulai dengan penjelasan tentang the challenge atau tantangan dan target audience dari Bernardo Sciarti, diikuti dengan aksi atau action, lalu hasil, dan yang terakhir adalah pelajaran atau lessons. Bernardo Sciarti adalah sebuah badan amal yang berbasis di Inggris. Bernardo Sciarti memiliki target pasar yang spesifik, yakni anak-anak. Badan amal ini melihat sebuah fakta bahwa akhir-akhir ini anak semakin menjadi rentan, dan badan amal ini memutuskan untuk melakukan sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran dengan membantu dan mendukung anak-anak dengan memberikan mereka kesempatan dan melakukan pendekatan dengan anak-anak yang rentan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Martin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai action. Berdasarkan challenge yang sudah disebutkan tadi, Bernardo memutuskan untuk meluncurkan kampanye yang terbagi menjadi dua fase yang terpisah. Nah, untuk tahap pertama itu mereka membuat sebuah film yang berjudul The Hunting atau bisa dibilang Berburu. Itu merupakan sebuah karya pendek yang dirilis secara online. Dan film ini mengambil komentar nyata tentang anak-anak yang ditinggalkan oleh pembaca di situs surat kabar. Dan anak-anak tersebut mulutnya dimasukkan oleh sebuah senapan oleh orang-orang dewasa yang mengintai mereka. Nah, ide di balik film ini adalah untuk menyerang gagasan bahwa diskriminasi terhadap anak-anak itu dapat diterima. Nah, dengan menargetkan media utama dan pemimpin opini, Bernardo ini kemudian mengembangkan perdebatan seputar topik film yang diangkat tersebut. Dan fase kedua yaitu merancang sebuah diskusi berdasarkan fase pertama tadi. Dan Bernardo ini menempatkan posisi mereka dalam peran sebagai penyedia solusi untuk masalah anak-anak yang bermasalah tersebut. Mereka menyebutkan bahwa anak-anak tersebut harus bisa dan harus dibantu oleh orang-orang dewasa daripada difitnah. Nah, dengan pemikiran inilah kemudian tim Bernardo membuat serangkaian film-film lainnya seperti Jail, Break the Cycle, What We Hear, yang dimulai dengan menunjukkan stereotip tentang anak-anak bermasalah lengkap dengan perilaku agresif dan kekerasan yang mereka lakukan. Nah, kemudian ketika film ini mulai berkembang, penonton kemudian perlahan diperlihatkan sisi lain dari anak yang sama tersebut. Anak-anak yang sebelumnya diperlihatkan berperilaku agresif dan kekerasan, kemudian mereka memperlihatkan sisi lain tentang anak tersebut, yaitu sisi di mana mereka mengalami kerentanan yang sangat menyakitkan. Nah, niat dari Bernardo ini adalah untuk mengekspos ketegangan antara dua sisi yang berbeda tersebut dan membuat penonton menjadi berpikir kembali dan mulai melihat bahwa remaja-remaja anak-anak yang bermasalah tersebut sebagai anak-anak yang membutuhkan dukungan, bukan malah fitnahan dan perilaku buruk dari orang dewasa. Nah, dengan niat tersebutlah Bernardo merilis film ini secara online, dan penonton-penonton yang melihat ini secara online kemudian beralih dari sisi yang satu ke sisi yang lainnya. Mereka kemudian akan mulai mendengarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak yang sebelumnya agresif. Mereka mulai memberikan dukungan kepada anak-anak yang bermasalah, dan mereka kemudian turun tangan dan memutuskan siklus tentang pelecehan terhadap anak-anak tersebut. Dan film ini ditayangkan sebagai dalam bentuk iklan dengan kualitas HD, dan ketika film ini dirilis, yang ini memberikan dampak yang sangat besar khususnya dalam lingkungan online. Dan kampanye ini bertujuan untuk mengangkat perdebatan di masyarakat yang lebih luas dan menunjukkan bahkan ketika yang lain menyerah, Bernardo masih percaya kepada anak-anak yang bermasalah tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurelia. Jadi berdasarkan aksi yang sudah dijelaskan tadi, di sini saya akan menjelaskan hasil yang didapat. Nah, dari aksi yang telah dilakukan, membuahkan hasil yaitu dengan dilakukannya kampanye online, mendapatkan tingkat
interaksi 3,66% di kedua sektor industri dan amal yang berada jauh di atas rata-rata industri dengan tingkat pemutaran ulang yang tinggi, dan juga adanya waktu keterlibatan yang lebih tinggi dari rata-rata di kedua sektor. Lalu, bagi mereka yang mengonsumsi film digital, hasilnya mereka memiliki persepsi yang lebih kuat tentang karya Bernardo. Nah, hal tersebut dapat memungkinkan secara signifikan lebih mungkin menyumbang dan telah mengalami peningkatan sebesar 45%. Lalu dengan film The Hunting, bagi yang menonton dapat membantu merangsang perdebatan seputar anak-anak yang bermasalah di media sosial. Dan hal tersebut juga dapat menghasilkan beberapa liputan terkenal. Dari kampanye tersebut dapat memberikan kesempatan kepada Bernardo's Charity untuk dapat memberikan wawasan yang sebenarnya atau fakta kepada publik tentang pekerjaan atau yang dilakukan. Nah, dengan kreativitas iklan interaktif dan dikombinasikan dengan gambar yang kuat, diambil dari orang muda yang ditampilkan dapat memungkinkan untuk Bernardo's Charity menyajikan masalah kompleks yang dihadapi setiap hari dengan cara yang menarik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Stefan Gendani, persilakan. Oke, selanjutnya ada listen. Berdasarkan dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Saudara David, Martin, dan juga Aurel tadi, maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah pada era sekarang ini, film dan video merupakan salah satu cara yang efektif dalam melakukan sebuah kampanye. Nah, hal inilah yang dilakukan Bernardo's Charity sebagai badan amal yang berfokus memberi perlindungan, dukungan, dan mengasuh anak-anak rentan di Inggris. Nah, hal ini bisa menjadi cara yang sangat efektif dan juga hemat biaya untuk dapat terlibat langsung dengan audiens yang kita tuju. Next. Kemudian selanjutnya, the best digital marketing campaigns in the world. Digital marketing merupakan media kampanye terbaik dunia. Nah, pada zaman dulu, kita masih sering menggunakan cara tradisional dalam melakukan sebuah kampanye, yaitu dengan menggunakan banner, spanduk, baliho, dan lain sebagainya. Namun, cara ini dinilai kurang efektif karena kurangnya interaksi langsung dengan audiens yang kita tuju. Nah, pada zaman sekarang atau era sekarang, kampanye itu dilakukan melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, kemudian dengan melakukan kampanye melalui digital marketing ini, kita dapat melakukan interaksi langsung dengan audiens. Sebagai contoh yang dilakukan Bernardo's Charity, mereka melakukan kampanyenya melalui media YouTube dan juga Vimeo. Dengan menggunakan media ini, kampanye yang dilakukan akan menjadi lebih interaktif. Karena audiens dapat langsung memberikan komentar, saran, dan bahkan juga dapat langsung memberikan sumbangan. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.